Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. 7 ide ternak yang menguntungkan dan cepat panen. Cocok untuk pemula sebagai bisnis sampingan. Ada banyak jenis ternak yang menguntungkan dan memang sangat menggiurkan. Namun banyak pertimbangan usaha yang harus difikirkan. Salah satunya kendala modal. Bagi pemula, jenis ternak kecil untuk bisnis sampingan dengan modal kecil menjadi pilihan untuk usaha budidaya ternak yang menjanjikan, walaupun usaha skala rumahan. Beternak kelinci. Kenapa kelinci? Mungkin kita dipikir-pikir memeliharanya akan rumit. Namun, jika Anda pernah memelihara jenis kelinci yang tahan penyakit seperti jenis Rex, Flemish Giant, New Zealand, dan Dutch, Anda akan senang ketika memanen hasil. Beternak kelinci sangatlah mudah, apalagi jika Anda sudah berpengalaman dalam dunia usaha peternakan kelinci. Hasil yang didapat dari beternak kelinci adalah berupa anakan. Kelinci sudah bisa dipanen saat bobotnya sudah mencapai 2 hingga 3 kg, dengan usia rata-rata 3,5 bulan. Di usia tersebut, daging sudah bisa dikonsumsi dengan kondisi kelinci sehat. Beternak lele. Bisnis ikan memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis ternak ikan lele yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis ternak ikan lele ini tidak sulit. Bisa dimulai dengan mempelajari lebih dulu mengenai karakteristik ikan yang akan dipelihara. Dengan lele mutiara, untuk mendapatkan panen ukuran, konsumsi tidak perlu waktu 2 hingga 3 bulan. Namun dengan pemeliharaan 50 hari saja sudah cukup untuk mendapatkan lele ukuran dominan 6 hingga 10 ekor per kilogram, atau dengan bobot sekitar 100 hingga 150 gram per ekor. Beternak kroto. Semut rangrang atau semut kroto senang membuat sarang di pepohonan. Kroto banyak dicari lalu diperjualbelikan, misalnya sebagai pakan ocehan dan umpan memancing. Wajar jika kebutuhan kroto termasuk tinggi serta mudah dipasarkan dengan harga lumayan mahal. Kapan kroto mulai bisa dipanen? Jawabannya secara teoritis, telur semut rangrang mempunyai daur 15 hingga 20 hari. Mulai dari telur, larva, hingga menjadi semut. Pemanenan bisa dilakukan setelah sarang semut terlihat penuh dengan telur atau kroto yang berwarna putih. Pada media atau sarang yang telah stabil, selanjutnya kroto bisa dipanen setiap 15 hingga 20 hari. Pada awal budidaya, sebaiknya bibit koloni dibiarkan berkembang biak sehingga populasi semutnya bertambah. Setidaknya hingga 6 bulan pertama tidak dipanen terlebih dahulu. Kemudian setelah 6 bulan, pemanenan bisa dilakukan 2 kali setiap bulannya, atau bisa diatur menjadi setiap hari dengan mengkombinasikan jumlah sarang dan siklus panen. Beternak jangkrik. Sama halnya dengan beternak kroto, ternak jangkrik juga mudah dilakukan dengan modal kecil. Peluang ini terbuka juga karena semakin banyaknya orang memelihara burung kicau. Jangkrik juga salah satu makanan favorit, terutama dalam hal merawat suara burung agar suaranya bagus. Anda cukup membeli bibit atau telur jangkrik, kemudian dikembangkan dalam sebuah kotak cukup besar. Jangan khawatir soal makanan, karena makanannya mudah dicari dan murah seperti daun kering, ubi-ubian, dan sayuran. Pada umumnya, jangkrik bisa panen pada usia 35 hari. Namun dengan pemberian pakan yang baik, panen bisa lebih cepat dari itu. Usaha beternak jangkrik juga sangat direkomendasikan jika Anda hanya memiliki modal kecil. Beternak burung puyuh. Usaha puyuh petelur merupakan salah satu yang paling menjanjikan dan berpotensi dikembangkan di Indonesia. Hal ini tak lepas dari permintaan masyarakat yang terus meningkat, terutama seiring dengan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan konsumsi protein hewan ini. Selain alasan di atas, modal ternak burung puyuh cukup murah. Ukuran burung puyuh yang kecil membuatnya tak membutuhkan lahan yang luas. Kemudian, penataan kandang burung puyuh dapat disusun bertingkat sehingga memudahkan Anda untuk mengembangkan bisnis ternak puyuh petelur rumahan.
Kemampuan produksi telur puyuh yang cepat dan tinggi membuat bisnis ternak burung puyuh menjadi nilai positif sebagai pertimbangan untuk memulai bisnis ini segera. Ternak puyuh ternyata menjanjikan hasil maksimal dan tidak perlu menunggu waktu lama untuk panen. Hanya membutuhkan waktu 45 hari dari sejak menetas, maka bisa menghasilkan telur. Beternak maggot. Budidaya maggot merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan. Digunakan sebagai pakan alternatif, maggot dikenal dengan pakan yang kaya protein. Peruntukannya bisa digunakan sebagai pakan unggas maupun perikanan. Berbicara tentang peluang usahanya, maggot memiliki nilai jual yang cukup menguntungkan dari total pengeluaran biaya produksinya. Dari informasi harga pasar yang didapat, maggot dijual dengan harga berkisar dari Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Dan untuk maggot kering berkisar Rp50.000 per kilogram. Belum lagi jika diolah menjadi produk turunannya dan memiliki harga yang lebih variatif. Maggot dapat diproduksi dengan mudah dan cepat. Panen maggot dapat dilakukan mulai dari usia 10 hari hingga 24 hari, di mana telur Black Soldier Fly atau BSF sudah menetas dan memasuki fase larva yang tumbuh sekitar 15 hingga 20 mm, hingga sebelum masuk fase pupa. Beternak cacing. Mungkin Anda berpikir buat apa ternak cacing, karena cacing pun tanpa diternak juga mudah dicari di alam. Jangan pernah berpikir begitu, karena semua bisa dijadikan usaha, yang penting tidak merugikan orang lain. Cacing dibutuhkan untuk makanan ikan. Baik itu ikan hias seperti cupang atau ikan konsumsi seperti lele dan nila. Cacing yang bisa diternakan ialah jenis cacing Lumbrisus sp atau jenis cacing tanah. Masa panen cacing. Panen biasanya dilakukan pada bulan ke-2,5 hingga 4. Sebaiknya jangan dipanen secara keseluruhan. Biasa Anda ambil hanya 25% saja sampai 75% agar proses regenerasi terus berjalan. Panen bisa mulai dilakukan setelah kita melihat banyaknya kascing atau kotoran cacing dan kokon atau kumpulan telur cacing. Untuk modal usahanya cukup murah karena hanya memerlukan tempat sederhana untuk rumah cacing dan makanannya pun tidak usah beli. Karena bisa menggunakan kotoran ternak. Murah bukan? Demikian video dari channel Agropedia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.